Ada wajah baru di latihan Persib hari ini, aura juara pun makin kencang. Sementara itu, hodak peringatan untuk timnya. Di lain sisi, Persija makin terpuruk. Persib dekat juara. Ini selengkapnya. Peluang Persija Jakarta untuk meraih gelar juara Super League 2025-2026 kini benar-benar semakin menipis. Kekalahan demi kekalahan di momen krusial membuat Macan Kemayoran kehilangan momentum. Justru saat rival utama mereka, Persib Bandung, melaju tanpa rem di puncak klasemen. Persib saat ini berada di atas angin, konsisten, solid, dan tahu bagaimana mengamankan kemenangan di laga-laga penting. Sementara Persija, yang sebelumnya digadang-gadang bisa menyalip, justru terpeleset saat dibutuhkan. Statemen legenda Persija, Bambang Pamungkas, yang sempat optimis tim ibu kota bisa juara, kini mulai terasa pudar. Realita di lapangan berkata lain. Bukan hanya soal selisih poin, tapi juga soal performa dan mental bertanding yang terlihat timpang. Kini Persija bukan hanya wajib menyapu bersih sisa laga, tapi juga harus berharap Persib terpeleset. Sebuah harapan yang semakin tipis melihat konsistensi Maung Bandung. Sepak bola memang penuh kejutan, tapi jika melihat kondisi saat ini, arah trofi juara semakin condong ke Bandung. Persija masih ada peluang, tapi bukan lagi di tangan mereka sendiri. Wajah baru di latihan Persib, Frans Putros kembali, aura juara makin terasa. Ada pemandangan berbeda dalam sesi latihan Persib Bandung hari ini. Sosok yang sempat absen akhirnya kembali merapat. Ya, Frans Putros sudah terlihat bergabung bersama skuad Maung Bandung setelah menjalankan tugas negara bersama timnas Irak. Kembalinya Putros bukan tanpa cerita. Bek tangguh ini datang dengan kepercayaan diri tinggi usai membawa Irak memastikan langkah ke Piala Dunia. Sebuah pencapaian besar yang tentu ikut mengangkat mental dan kualitasnya saat kembali ke level klub. Kehadiran Putros jelas jadi tambahan kekuatan penting bagi lini belakang Persib. Di tengah fase krusial perburuan gelar, pengalaman internasional yang ia bawa bisa menjadi pembeda baik dari segi ketenangan, komunikasi, maupun kepemimpinan di lapangan. Sesi latihan pun terasa lebih hidup. Kombinasi pemain inti yang semakin lengkap membuat intensitas latihan meningkat. Boyan Hodak kini punya lebih banyak opsi, terutama untuk menjaga konsistensi performa tim di sisa laga musim ini. Bagi Boboto, ini bukan sekedar kabar kembalinya pemain. Ini adalah sinyal kuat bahwa Persib semakin siap menatap garis finish dengan kekuatan penuh. Dengan Putros kembali, satu pesan jelas. Persib tak hanya berada di atas angin, mereka sedang mengumpulkan semua amunisi terbaik untuk mengunci gelar juara. Berita lainnya, kata Ramon Tanke setelah jadi pahlawan bagi Persib saat kalahkan Semen Padang. Penyerang Persib Bandung Ramon Tanke bangga bisa mencetak brace saat melawan Semen Padang. Pada pertandingan ini, Maung Bandung menang dengan skor 0-2 dan Ramon sebagai pencetak gol. Hasil pertandingan ini cukup krusial untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Selanjutnya ada 8 pertandingan di depan mata yang harus mereka hadapi. Ramon menjelaskan bahwa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri saat bisa membawa Persib menang. Apalagi dia sukses memberikan 2 gol saat melawan Semen Padang. Menurutnya ini jadi modal penting untuk menghadapi sisa pertandingan musim ini. Saya sangat senang telah membantu tim dengan 2 gol. Hari ini kita tahu pentingnya 9 pertandingan ini, ucapnya. Sekarang ada 8 yang tersisa, jadi ada 8 final. Sekarang kami akan mempertahankan fokus dan tujuan kami, kata Ramon Tanke. Pemain asal Brazil ini menyadari bahwa Persib harus segera kembali fokus di zona persaingan juara. Setelah libur, semua pertandingan di depan mata adalah final yang menentukan. Mereka harus berjuang ekstra keras untuk bisa mengamankan poin maksimal. Pentingnya kemenangan ini sangat besar, karena kami datang dari istirahat panjang dan kami kembali bekerja keras dan itu berhasil, ujarnya. Selanjutnya, Ramon menilai bahwa kondisi internal Persib saat ini cukup baik. Semua pemain saling mendukung demi bisa mempersembahkan gelar juara. Menurutnya ini jadi modal penting untuk bisa selalu berjuang demi membawa timnya berada di jalur kemenangan. Kunci kemenangan tidak hanya seperti ini. Seperti tim lain, kami memimpin hari ini di Liga, ucapnya. Ini adalah kesatuan, kami adalah keluarga. Semua orang saling mendukung. Kami akan membantu semua orang sampai akhir untuk kemenangan, katanya. Berita lainnya,
Di tengah panasnya persaingan BRI Super League, satu nama mendadak jadi sorotan tajam, yaitu kepada Moussa Sidbé. Winger kanan milik Bhayangkara FC ini tampil seperti mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Kecepatannya bukan cuma sekedar lari tencang, tapi dipadukan dengan dribble lengket yang bikin bek manapun sering kelabakan. Dalam laga terakhir kontra Persija, Sidbé benar-benar menunjukkan kelasnya. Dengan pergerakan eksplosif, ia mampu melewati 2 hingga 3 pemain sekaligus, sebelum akhirnya menuntaskan peluang menjadi gol. Momen itu bukan cuma jadi penentu kemenangan, tapi juga jadi bukti bahwa kualitasnya berada di level berbeda. Dengan nilai pasar menyentuh angka 4,7 miliar rupiah, Sidbé kini bukan sekedar pemain biasa. Dia adalah aset berharga yang diperebutkan. Gaya bermainnya yang direct, berani duel 1 lawan 1, dan tajam di depan gawang, membuatnya jadi paket komplit seorang winger modern. Tak heran, gema suara bobotoh mulai terdengar. Banyak yang berharap Moussa Sidbé bisa merapat ke Bandung musim depan. Apalagi Persib dikenal sebagai klub sultan di BRI Super League, yang selalu punya ambisi besar dan kekuatan finansial untuk mendatangkan pemain berkualitas tinggi. Bayangkan jika Sidbé berseragam biru. Sisi kanan Persib bisa jadi mesin serangan yang mematikan, cepat, agresif, dan sulit dihentikan. Jika ini benar terjadi, bukan tidak mungkin dominasi Persib di papan atas akan semakin tak terbendung. Kini pertanyaannya, apakah Bhayangkara rela melepas bintangnya? Atau justru Persib yang akan kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer? Satu yang pasti, nama Moussa Sidbé sedang naik daun, dan semua mata mulai tertuju padanya. Berita lainnya, alasan Mark Klok tak ingin main saat Persib lawan Semen Padang, namun dia tetap totalitas bermain. Ya, jelang laga tersebut, Klok menjalani operasi yang membuatnya sebenarnya tidak siap untuk tampil. Namun pelatih Boyan Hodak memasang sang gelandang dari menit awal untuk berduet dengan Tom Hai. Duet ini juga cukup solid dalam meredam serangan tim tuan rumah yang sedang berusaha keluar dari zona degradasi. Klok menjelaskan bahwa sebenarnya dia ingin mendapatkan waktu istirahat. Ini berkaitan dengan operasi yang dilakukan di bagian lengan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Hal tersebut cukup rasional, meski akhirnya harus tetap berada di lapangan di laga melawan Semen Padang. Ya, sebenarnya saya tidak berharap untuk bermain vs Semen Padang, karena saya memiliki bakteri besar di bagian lengan saya, di siku saya, kata Mark Klok. Pemain asal Brazil ini melanjutkan, operasi dilakukan sebelum mereka terbang ke Padang. Selanjutnya dia mendapatkan penghilang rasa sakit dengan dosis banyak agar bisa sejenak melupakan sakit. Tentunya hal tersebut tidak masuk dalam rencananya dan operasi akhirnya berjalan dengan lancar. Tepat sebelum kami terbang ke Padang, saya menjalani operasi darurat untuk menghilangkan bakteri, membersihkan lengan dan luka saya di Bandung, dan mendapat banyak obat antibiotik dan morfin, terangnya. Melawan Kabau Sirah, klub menyadari bahwa ini adalah pertandingan yang penting, dan Boyan Hodak ingin mereka datang dengan skuad terbaik. Inilah yang membuat akhirnya Maung Bandung harus memasang tim utama, karena laga diprediksi akan berjalan berat. Tapi saya sangat ingin untuk pergi ke Padang dan bermain karena kami berada dalam periode yang krusial. Meskipun mendapat obat antibiotik yang gila, saya ingin tetap pergi mewujudkannya. Jadi saya sangat senang dan bangga pada diri saya sendiri karena saya bisa bermain, tutupnya.